Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu OLAP. OLAP didefinisikan sebagai teknologi yang mampu mengakses informasi multidimensi dengan cepat, termasuk melakukan kalkulasi dan agregasi data dari kumpulan data yang besar. Jadi informasi multidimensi berarti ada banyak grup variabel atau parameter yang perlu diukur untuk menampilkan informasi tertentu. Tidak seperti relational database yang hubungannya datanya disimpan dalam bentuk tabel 2 dimensi. OLAP dia menggunakan struktur multidimensi yang disebut kubus. Kemudian ada 5 jenis operasi OLAP yang bisa dilakukan analisis untuk kinerja yang optimal. Yang pertama ada roll up. Roll up menggerakkan kubus ke bawah. Fungsinya untuk melihat informasi lebih detail atau menambah jumlah dimensi. Misalnya seperti melihat pertumbuhan penjualan produk B di kota Jakarta atau di kota Bandung. Kedua ada drill down. Kebalikan dari roll up yaitu dia kubus ke atas. Fungsinya untuk melihat informasi secara garis besar atau dengan jumlah dimensi yang lebih sedikit. Misalnya melihat pertumbuhan penjualan produk B di Indonesia atau yang lainnya. Kemudian ketiga ada slice. Slice mengambil irisan dari kubus untuk melihat satu tingkat atau dimensi informasi. Misalnya penjualan produk B di tahun 2023 atau 2021. Terus ada dice. Dice memperlihatkan informasi dari beberapa dimensi pada kubus utama. Misalnya penjualan B di Bandung tahun 2021. Dan yang terakhir ada pivot. Pivot ini mirip dengan pivot table di Excel, yaitu menampilkan representasi data baru dengan cara memutar kubus. Namun pivot OLAP relatif lebih mudah digunakan dan memiliki respon yang lebih cepat karena didukung oleh kinerja query. Kemudian ada dari secara garis besarnya OLAP terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama multidimensional OLAP atau disingkat MOLAP. Jadi dalam OLAP data dirangkum, disimpan dan diperlihatkan dalam kubus multidimensi, alih-alih relational database. Untuk menambahkan data baru, pengguna membuat dimensi baru, bukan tabel seperti relational database. Terus kedua ada relational OLAP atau yang bisa disingkat ROLAP. Berbeda dengan MOLAP, ROLAP menyimpan data dalam bentuk relasional dan diperlihatkan dalam tampilan multidimensi. Jadi hal ini menjadi kelebihan ROLAP dalam mengakses data transaksional, tapi mungkin tidak cocok jika data terlalu besar atau kompleks. Terus ketiga ada hybrid OLAP atau yang biasa disingkat HOLAP. HOLAP ini mengombinasikan arsitektur MOLAP dan ROLAP, menjadikan jenis OLAP ini menjadi kapasitas data dan kemampuan pemroses data yang lebih baik. Kemudian untuk contoh OLAP, contohnya yaitu seperti manajer perusahaan, alat olahraga mengetahui perbandingan penjualan sepeda statis pada bulan Januari 2021 dan Desember 2020 di Jakarta. Selain itu, manajer juga ingin mengetahui informasi penjualan treadmill di wilayah dan pribadi yang sama. Dengan menggunakan OLAP, pertama-tama analis mengakses informasi penjualan sepeda statis di Jakarta pada bulan Januari. Setelah mendapatkan hasilnya, dia kemudian membandingkan angka pendapatan produk yang sama di bulan Desember. Selanjutnya, analis melakukan hal yang sama pada produk treadmill dan melakukan perbandingan penjualan antara kedua produk di wilayah dan periode yang sama. Ternyata didapat hasil bahwa kedua produk tersebut sama-sama laris terjual dengan catatan penjualan sepeda statis lebih banyak di bulan Desember dan penjualan
treadmill lebih banyak di bulan Januari. Kemudian, mengapa OLAP banyak digunakan dalam sistem data warehouse? Jadi, untuk menganalisis data, biasanya data dari berbagai sumber disimpan di dalam data warehouse. Dengan OLAP, data yang ada di data warehouse diatur dan disimpan dalam bentuk yang sederhana dan praktis. Jadi, membantu analis mengekstraksi dan memahami data bisnis dari berbagai sudut pandang. Jadi, selain itu, OLAP mampu menganalisis data dalam jumlah yang besar dengan cepat tanpa memindahkan data dari penyimpanan cloud OLAP. Jadi lebih efisien dan hemat biaya, terutama bagi perusahaan startup. Mungkin itu saja materi yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.